Didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain memiliki tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun faktanya masih terdapat banyak masyarakat yang masih dalam keadaan fakir, miskin, dan terlantar. Mereka seringkali bermetamorfosis menjadi pengemis, gelandangan, pengamen, dan anak jalanan. Padahal sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Apakah implementasi pasal tersebut sudah dilaksanakan dengan baik saat ini? Dan bagaimana peran pemerintah seharusnya terhadap fakir-fakir miskin dan anak-anak terlantar yang ada di jalanan? Saya suruh mereka langsung. Ayo tangkap saya. Ada apa nih? Ada apa nih? Mereka hanya mencari rezeki yang halal. Dan hanya itu yang mereka bisa. Ini aturan. Gak boleh mengemis dan mengasuh. Ganggu lalu lintas. Tahu? Kalian terganggu dengan pengemis dan pengasuh. Tapi gak terganggu dengan ulah para koruptor yang memiskinkan kalian. Kan koruptor gak ganggu lalu lintas. Seharusnya kalian tangkap para koruptor yang sudah memiskinkan negeri ini, memiskinkan kalian. Dan tugas kita memang bukan tugas kalian. Tapi kalian tidak punya rasa belas kasihan. Mereka hanya mencari rezeki yang halal. Biarin mereka yang miskin mencari rezeki yang halal. Aduh, pusing gua. Udah kalau gitu dia aja yang kita tangkap. Ayo, bawa. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. Saat fajar menyingsing dan langit mulai tersorot keemasan, sebagian besar dari kita memulai hari dengan rasa syukur dan optimisme. Namun, di kejauhan di pinggiran kota dan pelosok pedesaan, berjuta wajah bangun dengan pertanyaan yang sama. Apa yang akan kami makan hari ini? Di negara kita Indonesia, kemiskinan bukanlah sekedar angka statistik, melainkan sebuah realitas yang menghantui sebagian besar dari kita. Statistik terkini Bank Dunia mencatat bahwa 24,79 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2022. Pemerintah Indonesia sendiri harus sadar akan masalah ini. Ditambah lagi, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka secara tidak langsung dapat dinyatakan bahwa semua orang miskin dan anak terlantar pada dasarnya harus dipelihara oleh negara. Tetapi pada realitanya, yang ada di lapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam pengimplementasiannya, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 tidak berjalan dengan baik. Karena masih banyak orang miskin dan anak terlantar, baik di perkotaan maupun di perdesaan, yang menjalani kesehariannya dengan ketidaklayakan dan ketidaknyamanan. Sebenarnya Mas kami dari mahasiswa pendidikan sekolah dasar, kami punya proyek VKN, yaitu kayak meminta pendapat warga kampung dan mahasiswa ya mengenai pasal 34 ayat 1 yang mulai tuh fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun kayak apa sih udah sesuai sama kenyataan yang ada pada saat ini?
Oke, jadi kalau menurut saya ya, ini kan sudah dijelaskan menggunakan dalam pasal tersebut itu menjelaskan terkait masyarakat yang miskin itu dilarang oleh negara. Kalau misalkan dilihat dari kondisi Indonesia saat ini, mungkin kita bakal banyak menemukan masyarakat di pinggiran gitu, ataupun di daerah-daerah yang sekiranya di luar Jawa itu. Kalau misalnya dilihat dari sekarang ini kan pendidikan di Indonesia pun juga masih belum merata gitu. Banyak daerah-daerah yang sekiranya masih belum dapat pengenyang pendidikan, yang mana ini akan berdampak pada pembentukan SDM yang ada di sana. Dan itu juga akan berdampak pada pembangunan dan lain sebagainya yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu, di sini apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah pemerataan pembangunan dan pemerataan pendidikan yang ada di wilayah-wilayah terpencil agar pembentukan SDM di wilayah-wilayah tersebut bisa lebih optimal kembali. Kalau untuk wilayah Jogja nih Mas, menurut Mas bagaimana? Nah, kalau untuk wilayah Jogja ini kan udah menjadi salah satu kota yang udah mendapatkan gelar kota pelajar. Iya. Yang mana di sini banyak sekali universitas ataupun sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai SMA. Artinya di sini pembentukan SDM di Jogja sendiri itu sudah bisa dikatakan optimal seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola SDM ini gitu. Ketika sudah kita bentuk, apakah kita hanya fokuskan pada di sini saja? Karena kan kalau misalnya dilihat itu banyak banget masyarakat ataupun pelajar-pelajar yang dari luar Jawa, luar Jogja yang sekolah di sini gitu. Tapi ketika mereka udah selesai pendidikannya, mereka tetap di Jogja ataupun di Jawa. Artinya di sini perlu ada pengembangan lebih lanjut lagi gitu. Bagaimana sih ketika mereka mengenyam pendidikan di sini, tapi bisa kembali lagi ke daerah asal untuk bisa mengembangkan wilayah-wilayah tersebut. Kalau untuk yang pernah saya lihat itu di Malioboro ya Mas, banyak pengemis dan orang-orang selantar. Itu menurut Mas tanggapannya seperti apa? Nah, kalau misalkan di Malioboro itu ada pengemis dan masyarakat yang terlantar itu kan sebenarnya ya kita nggak bisa pungkiri juga lah. Ketika ada sebuah pembangunan dan lain sebagainya itu masih terdapat masyarakat yang sekiranya mungkin masih berada dalam golongan bawah itu. Karena kalau misalnya kita lihat juga kan UMR Jogja rendah ya, UMR Jogja itu rendah. Jadi di sini ya perlu ada perbaikan lagi lah. Walaupun mungkin terkait pembentukan SDM-nya melalui pendidikan itu sudah ada, pembangunannya juga sudah ada, tapi masih perlu ada pemerataan lagi di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin kita juga perlu ada pemfokusan bagaimana UKM-UKM itu bisa rata dengan baik itu. Karena kan kalau kita dilihat itu di daerah Malioboro itu lebih cenderung banyak mall-mall ataupun toko-toko seperti itu ya. Dan itu mungkin tidak bisa terlalu banyak menyerap tenaga kerja pada lebih luas lagi gitu. Karena itu hanya terfokuskan pada masyarakat yang ada di sana juga. Tapi kalau misalkan ada orang-orang yang di luar itu pun mungkin bakal susah. Mungkin pendapat saya sendiri untuk fakir miskin atau orang terlantar di Yogyakarta sendiri masih banyak, karena bisa dilihat juga di sepanjang Jalan Malioboro masih banyak fakir miskin ataupun orang-orang yang terlantar gitu ya, yang tidak mempunyai rumah ataupun tempat tinggal gitu yang layak gitu. Mungkin dari dinas sosial sendiri bisa mengarahkan fakir miskin ataupun orang terlantar tersebut untuk bisa bergabung menjadi di dinas sosial gitu. Dan dimana kalau di dinas sosial nanti mungkin ada pelatihan atau sosialisasi mengenai bagaimana praktik kerjanya sendiri, jadi mereka bisa untuk bekerja selayaknya gitu, jadi tidak terlantar lagi. Tempatnya masih kurang signifikan. Nanti bisa dilihat dari tingginya angka kemiskinan di Jogja kan ya. Itu seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan masyarakatnya dengan memberikan karena angka kemiskinan di Jogja bisa menurun. Menurut saya pasal tersebut belum sesuai, karena kan masih banyak anak-anak yang terlantar di pinggir jalan yang mengemis setiap hari. Saya juga setuju dengan teman saya. Orang-orang minta-minta di pinggir jalan, contohnya tadi saya lewat. Jadi menurut Mas bagaimana sikap pemerintah seharusnya terhadap banyak yang tadi seperti pengemis itu? Menurut saya ya, ini disediain penyediaan pelayanan perumahan yang layak dan sehat bagi fakir miskin agar mendapatkan tempat yang layak untuk ditinggal. Itu menurut saya. Ada lagi Mas? Ada lagi Mas?
Ada dinas sosial, Iya. pemerintah udah nyediain. Mungkin yang anak-anak yang terlantar bisa dimasukin ke situ. Daripada menjadi pengemis seperti Iya. dia. Daripada minta-minta, mending ke dinas sosial. Belum, karena masih banyak warga yang miskin di Indonesia. Banyak orang-orang yang masih minta-minta di jalan, terus juga, kayak yang dapat bantuan tuh malah orang-orang yang ini, yang nggak membutuhkan bantuan itu, malah yang dibantu, yang butuh banget malah kayak nggak dilihat gitu, nggak dilirik sama pemerintah. Melihat keadaan di sekitar Malioboro ini, kalau yang makin miskin dan anak terlantar kalau di sini nggak terlalu kelihatan di sekitaran, jadinya udah sesuai. Belum, karena masih banyak warga yang miskin di Indonesia. Banyak orang-orang yang masih minta-minta di jalan, terus juga, kayak yang dapat bantuan tuh malah orang-orang yang ini, yang nggak membutuhkan bantuan itu, malah yang dibantu, yang butuh banget malah kayak nggak dilihat gitu, nggak dilirik sama pemerintah.